Kita akan melanjutkan membahas kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dicapai di era Daulah Umayyah. Selain itu, pada lanjutan topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik pesatnya perkembangan Islam hingga wilayah Andalusia Spanyol pun berhasil ditaklukkan. Dan mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan gerakan kodifikasi hadis? Apa memang hadis-hadis Nabi terancam hilang? Dan mengapa ada hadis sahih dan dhaif? Dan bagaimana bisa ilmu-ilmu umum seperti kimia dan kedokteran serta filsafat muncul berkembang di dunia Islam? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah merupakan dinasti pertama Islam berpusat di Damaskus, Syria, dipimpin 14 khalifah sejak tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Dalam perjalanannya, daulah ini mencatat sejarah besar dalam peradaban Islam. Prestasi daulah ini bukan hanya dari luasnya daerah taklukan, tetapi juga kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dibangun. Kemajuan ilmu pengetahuan yang dibangun di era ini bisa dikatakan merupakan pondasi dasar bagi kemajuan peradaban Islam yang nanti mencapai puncak kejayaannya di era daulah selanjutnya, yakni Daulah Abbasiyah sebagai masa The Golden Age of Islam. Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan daulah ini sendiri telah terlihat sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Berbagai kebijakan yang diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah sedikit banyak berdampak pada kemajuan berbagai bidang, sehingga Muawiyah dan keturunannya tidak saja dikenal sebagai pahlawan dalam ekspansi besar-besaran dunia Islam, tetapi juga dikenal sebagai pembaharu baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Sesuai catatan sejarah, kemajuan peradaban Daulah Umayyah terjadi mulai pemerintahan Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan hingga Khalifah ke-10 Hisam bin Abdul Malik. Namun puncak kejayaan daulah ini terlihat sekali terjadi pada masa Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik hingga Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Di era Al-Walid itulah wilayah Andalusia Spanyol berhasil ditaklukkan, dan di era Umar bin Abdul Aziz berhasil dilakukan kodifikasi hadis. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, yakni mulai dari bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, semakin terlihat perkembangannya setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, hingga Yunani masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Ditambah adanya gerakan penterjemahan membuat perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Gerakan penterjemahan buku-buku daerah taklukan seperti Yunani ke dalam bahasa Arab yang digalakkan di era itu membuat dua aspek ilmu pengetahuan berkembang pesat, yakni ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua disiplin ilmu itu semakin berkembang setelah daulah ini berhasil menguasai Afrika Utara, semenanjung Arabia, Andalusia, hingga daerah Rusia dan kepulauan yang terdapat di Laut Tengah, Siprus, Rhodes, dan sebagian Sisilia. Gerakan penterjemahan sangat mendukung perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu kedokteran. Dan Khalid bin Yazid bin Muawiyah merupakan orang pertama yang menerjemahkan buku-buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Bahkan untuk menerjemah buku-buku tersebut, Yazid sampai harus mendatangkan seorang pendeta Romawi di Mesir, Marianis, karena buku-buku daerah taklukan menggunakan bahasa Suryani. Bidang lain yang juga berkembang adalah bidang pendidikan. Menariknya, hampir semua disiplin ilmu berkembang pesat di era daulah ini. Di antaranya adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran semakin berkembang setelah ada kebijakan dari Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik mendirikan rumah sakit di setiap kota. Sejumlah ahli kedokteran pun bermunculan seperti Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah,
perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karya terkenalnya berjudul At-Ta'rif Liman Azaza Al-Ta'lif. Pada abad ke-12, buku tersebut diterjemahkan oleh Gerard of Cremona, seorang pendeta Italia yang belajar di dunia Islam. Gerard lalu mencetak ulang buku tersebut di Jenewa. Buku itu kemudian menjadi rujukan di universitas-universitas terkemuka Eropa. Di dunia Barat, Abu Al-Qasim dikenal sebagai Abul Qasis, dan itu menjadi bukti ilmu kedokteran yang berkembang di Eropa ternyata berasal dari umat Islam. Ini menjadi fakta tak terbantahkan. Jadi umat Islam bukanlah umat lemah. Kita sebagai generasi muslim harus bangga dan harus bangkit mengejar ketertinggalan kita selama ini. Bukan hanya ilmu kedokteran, disiplin ilmu kimia juga berkembang pesat. Ahli kimia terkenal pada masa ini juga Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang menjadi dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang pesat pada masa ini adalah ilmu sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Kitiyah. Beliau punya karya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Ahli sejarah lainnya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul At-Tarikh. Disiplin ilmu lain yang juga ikut berkembang pesat adalah bahasa dan sastra. Ahli bahasa terkenal masa ini antara lain Imam Syibawahi. Beliau merupakan tokoh yang dipercaya Khalifah kelima Daulah Umayyah Abdul Malik bin Marwan di dalam mendukung gerakan Arabisasi, sebuah gerakan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Daulah Umayyah. Maka dibutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan semua kalangan masyarakat di wilayah kekuasaan Daulah Umayyah, mulai wilayah Arab sendiri hingga wilayah Afrika. Imam Syibawahi lalu mengarang sebuah buku berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Al-Kitab. Sastrawan muslim lain yang muncul di masa ini antara lain Qais bin Mulawwah yang menyusun buku terkenal berjudul Laila Majnun. Ada juga sastrawan Nu'man bin Bashir Al-Ansori dan beberapa sastrawan muslim lainnya. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang pesat adalah ilmu-ilmu nakli atau ilmu-ilmu agama, meliputi ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu nahwu. Dalam ilmu qiraat pada masa itu berkembang 7 bacaan Al-Quran atau terkenal dengan istilah qiraah sab'ah yang kemudian ditetapkan menjadi dasar bacaan, yaitu cara bacaan yang dinisbatkan kepada cara membaca dari 7 ahli qiraat. Ketujuh imam yang dijadikan rujukan tersebut adalah Imam Nafi' dari Madinah. Nama lengkap beliau adalah Nafi' bin Abdurrahman. Kedua, Imam Ibnu Katsir dari Mekah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir, seorang tabi'in yang pernah hidup bersama sahabat Abdullah Ibnu Zubair, Abu Ayyub Al-Ansori, dan Anas Ibnu Malik. Ketiga, Imam Ibnu Amir Al-Damaski dari Damaskus. Nama lengkapnya adalah Abdullah Al-Yasibin, seorang tabi'in dan hakim di Damaskus. Belajar qiraah dari Al-Mughirah Ibnu Abi Syihab Al-Makhzumi dari Utsman bin Affan. Keempat, Imam Ibnu Amr dari Basrah. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Zaban Ibnu A'la, seorang guru besar pada rawi. Dan ketiga imam lainnya adalah dari Kufah. Mereka adalah Imam Asim Al-Kufi. Nama lengkapnya Asim Ibnu Abi Al-Nujud, seorang tabi'in. Lalu Imam Hamzah Al-Kufi, nama lengkapnya Hamzah Ibnu Habib Ibnu. Yang terakhir adalah Imam Al-Qisai, nama lengkapnya Ali Ibnu Hamzah atau Abu Hasan, Imam Nahwu golongan Kufah.
Bacaan mereka dipilih karena bacaan mereka tergolong mutawatir sesuai dengan tulisan dalam mushaf dan kaidah bahasa Arab, serta diriwayatkan dengan sanad sahih. Di samping itu mereka adalah imam-imam qiraat yang dikenal soleh dan terpercaya atau thiqah. Bukan hanya ilmu qiraat, ilmu hadis juga berkembang pesat di era ini. Pengembangan ilmu hadis sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Para tabi'in saat itu sudah mulai menulis hadis dalam gerakan rihla ilmiah atau pengembaraan ilmiah yang dilakukan muhadisin dari kota ke kota untuk mendapatkan suatu hadis dari sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota. Pada masa Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz dilakukan gerakan kodifikasi hadis atau pengumpulan hadis-hadis Nabi. Ini karena banyak sahabat dan tabi'in penghafal hadis meninggal dunia, sehingga keberadaan hadis-hadis terancam hilang bersamaan wafatnya mereka. Gerakan ini tentu tidak mudah karena dilakukan pada tahun 100 Hijriah atau 100 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan betapa beratnya upaya Umar bin Abdul Aziz menyelamatkan hadis-hadis Nabi yang tersebar di banyak tempat tersebut. Karena itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para gubernur bergerak cepat. Gubernur yang diperintah pertama kali adalah Gubernur Madinah Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr. Karena kebetulan di Madinah masih hidup dua tokoh hebat penghafal hadis, yakni Amroh binti Abdurrahman ibnu Sa'ad ibnu Zurarah ibnu Ades, penghafal wanita terkenal, ahli fikih, murid Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW. Kedua adalah Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan seorang fuqaha 7 Madinah. Dari mereka itulah hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Untuk proses kodifikasinya, Khalifah memerintahkan Imam Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri menulis dan membukukan seluruh hadis di Madinah, sehingga Ibnu Syihab tercatat sebagai seorang penulis pertama hadis-hadis Nabi. Kegiatan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini kemudian diikuti ahli-ahli hadis lain di sejumlah tempat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang tercecer. Di kota Mekah misalnya, tercatat dalam sejarah muncul pengumpul pertama hadis Ibnu Jurayj. Begitu juga di kota-kota lain, Madinah, Basrah, dan sampai kemudian Mesir. Gerakan kodifikasi hadis itu akhirnya berhasil menyelamatkan hadis-hadis Nabi yang terancam hilang. Sejumlah kitab hadis berhasil disusun, meski isinya masih bercampur antara hadis dan qaul atau kata-kata sahabat dan tabi'in. Di antara kitab hadis terkenal di era itu adalah Al-Muwatta yang disusun imam besar yang kini dikenal sebagai Imam Malik atau Madhab Maliki. Dan alhamdulillah, sejumlah kitab hadis itu semakin disempurnakan di era selanjutnya, yakni era Daulah Abbasiyah. Bahkan sudah bisa dipisahkan antara hadis dan qaul atau kata-kata sahabat dan tabi'in. Termasuk juga bisa dipilah antara hadis sahih dan dhaif, hingga lahir kitab-kitab hadis terkenal seperti Bukhari dan Muslim. Pada akhir periode Daulah Umayyah, sosok Imam Malik yang tinggal di Madinah menjadi rujukan sebagai seorang imam besar. Selain Imam Malik, tokoh imam madhab lainnya yang juga muncul dan menjadi rujukan kaum muslimin di era ini adalah Imam Abu Hanifah di Kufah. Sementara dua imam madhab lainnya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, baru muncul pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Bukan hanya ilmu hadis, ilmu tafsir juga berkembang pesat di era ini. Ilmu tafsir ini sebenarnya juga sudah dimulai semenjak Rasulullah SAW wafat. Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah SAW lewat pendengaran mereka ketika Sayyidina Muhammad SAW masih hidup.
Mereka dianggap sebagai pendiri madhab tafsir dalam Islam. Pada masa itu, lahir beberapa madrasah yang mengajarkan untuk kajian ilmu tafsir, diantaranya adalah Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan musafir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus al-Yamani, dan Atha bin Abi Robah. Kemudian juga ada Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qorodi. Juga ada Madrasah Ira atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-murid terkenalnya adalah Al-Qama bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'ama as-Sud. Disiplin ilmu lain yang juga berkembang adalah ilmu nahwu. Ahli ilmu nahwu dan merupakan penyusun buku ilmu nahwu pertama adalah Abu Aswad ad-Dauli. Beliau belajar kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa bapak ilmu nahwu adalah Ali bin Abi Thalib. Bidang lain yang juga ikut berkembang pesat di era ini adalah bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Hal ini sebagai dampak dari meluasnya wilayah taklukan, eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam pun ikut dilakukan. Keadaan itu berimbas pada semua biaya operasional di setiap provinsi dipenuhi dari pemasukan lokal seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat. Untuk menunjang perkembangan bidang ini, daulah ini sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan sudah membentuk sejumlah lembaga atau organisasi ketatanegaraan meliputi An-Nidhamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Pembentukan organisasi politik inilah yang akhirnya membuat kekhalifahan berubah dari sistem syura menjadi sistem monarki atau kerajaan, meniru sistem kerajaan Persia dan Romawi. Sehingga khalifahnya tidak lagi dipilih melalui proses pemilihan sebagaimana dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi berdasar keturunan. Maka setelah Muawiyah selesai memimpin, jabatan khalifah diduduki putranya Yazid bin Muawiyah hingga menimbulkan protes keras di kalangan umat Islam yang berujung perang berdarah sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Untuk memperkuat keberadaan organisasi politik ini, dibentuk sejumlah lembaga pendukung lainnya seperti Al-Kitabah atau Sekretaris Negara terdiri dari Kitabur Rosail, Kitabul Kharaj, Kitabul Jundi, Kitabus Suhr, Kitabus Surta, dan Al-Hijabah atau pengawal khalifah. Pembentukan lembaga pengawal khalifah ini dilakukan karena belajar dari pengalaman sebelumnya di mana Khalifah Khulafaur Rasyidin mulai Umar bin Khattab, Utsman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib terbunuh karena tidak ada pengawalan ketat. Lembaga yang dibentuk lainnya adalah An-Nidhamul Idari, organisasi tata usaha negara terdiri dari Ad-Dawawin, yaitu kantor pusat bertugas mengurus tata usaha negara, terdiri dari Diwanul Kharaj, Diwanul Rosail, Diwanul Mustaghliyat al-Mutanawiyah, dan Diwanul Katibi. Juga An-Nidhamul Mal, organisasi keuangan, An-Nidhamul Harbi, organisasi pertahanan, dan An-Nidhamul Qadai, organisasi kehakiman. Lepas dari apapun kekurangannya, Daulah Umayyah terbukti menunjukkan kemajuan, apalagi perluasan wilayah kian meluas sehingga berdampak pada pembangunan pada bidang pembangunan kota. Di antara kota yang dibangun di masa ini adalah kota Damaskus. Kota ini berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Pada masa itu, Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Kota Damaskus memiliki 8 pintu gerbang dilengkapi menara tinggi, sehingga jika akan mengunjunginya, menara-menara itu sudah terlihat dari kejauhan.
Pada masa Khalifah ke-6 Al-Walid bin Abdul Malik, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum sehingga menjadi buah bibir pada masa itu dan menjadi kota terindah di dunia. Selain Damaskus, kota lain yang juga berkembang pesat dan menjadi pusat peradaban adalah kota Qairawan. Kota Qairawan dibangun Gubernur Afrika Utara Uqbah bin Nafi al-Fikhri yang diangkat Muawiyah bin Abu Sofyan. Uqbah membangun Qairawan sebagai benteng perlindungan bagi tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Qairawan yang letaknya jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan tentara Romawi. Bidang lain yang juga berkembang pesat di era Daulah Umayyah adalah bidang arsitektur. Perkembangan bidang seni arsitektur juga ikut berkembang pesat di era ini. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus dan pembangunan Masjid Quba Emas As-Sahra di komplek Baitul Maqdis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dome of the Rock, Quba Batu, didirikan di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di samping itu, beberapa peninggalan seni arsitektur menunjukkan ketinggian peradaban di masa itu. Misalnya, Masjid Agung di Kufah, Masjid Batu Karang, Istana Al-Zaferia di Saragossa, dan lain-lain. Selain itu, kemajuan di era Daulah Umayyah juga terlihat di sektor lain. Bahkan di era Khalifah ke-5 Abdul Malik bin Marwan, telah berdiri pabrik pencetak mata uang, dinar, dirham, dan fals. Ini menjadi prestasi tersendiri karena ini merupakan mata uang pertama yang dicetak umat Islam, sehingga umat Islam tidak lagi menggunakan mata uang dinar dan dirham produk Romawi dan Persia. Tapi sayang, sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan Yazid bin Abdul Malik. Sejak itu, masyarakat yang sebelumnya hidup tentram dan damai berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi atau perlawanan pada pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir Marwan bin Muhammad terbunuh di Mesir, dan itu sekaligus mengakhiri Daulah Umayyah dan digantikan dengan daulah selanjutnya, Daulah Abbasiyah. Sesuai referensi, ada beberapa faktor yang mengantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran, antara lain ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan kelompok Mawali. Kaum Mawali pada masa Daulah Umayyah merasa dimarginalkan atau dipinggirkan, tidak dapat hak sama dalam hal tunjangan dan beberapa hak lain, termasuk jabatan penting pemerintahan Daulah Umayyah. Faktor lain adalah karena Daulah Umayyah selama ini lebih mengutamakan keturunan Arab, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah taklukan, dan ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi kelompok Islam non-Arab atau Mawali. Sementara di kelompok Arab sendiri terjadi perpecahan antara kelompok Arab Mudariyah atau Arab Utara dari suku Qais dengan Arab Khimyariyah atau Arab Selatan dari suku Kalb. Suku Arab Mudariyah lebih banyak tinggal di daerah Taif dan Irak, sementara suku Arab Khimyariyah merupakan suku yang awalnya tinggal di Yaman namun berpindah ke daerah Damaskus, Syria. Sikap Daulah Umayyah yang cenderung membela salah satu pihak membuat kelompok Arab yang tidak dibela melakukan perlawanan. Selain itu, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau sistem monarki merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada praktiknya sering menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat untuk berebut kekuasaan di kalangan keluarga dan terkadang tidak melalui pertimbangan matang. Juga ditambah faktor adanya pemberontakan kelompok Syiah dan Khawarij yang selama ini terus mengganggu pemerintahan, ikut memperparah kehancuran Daulah Umayyah. Berbagai persoalan itu tentu menyuburkan gerakan Abbasiyah yang muncul, apalagi gerakan keturunan Bani Hashim ini menggunakan slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi harapan baru di tengah kekecewaan terhadap Daulah Umayyah.
Maka tak heran bila kelompok-kelompok yang kecewa itu, mulai kelompok Mawali, Syiah hingga Khawarij, memilih bergabung dengan gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah akhirnya runtuh di bawah Khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad setelah kalah dalam Perang Al-Zab yang merupakan puncak peperangan antara kekuatan Umayyah dan Abbasiyah. Bagaimana kisah selanjutnya bisa diikuti di video berikutnya. Demikian kisahnya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.